Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita belajar lagi. Pada hari ini kita membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Anak-anak sekalian, masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa yang dimulai dari umur 8 sampai 14 tahun. Pada masa ini, para remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Tak heran apabila beberapa di antara mereka seringkali mengambil keputusan yang beresiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk urusan seks. Banyak kebudayaan asing yang masuk, sementara budaya tersebut tidak cocok dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, kebudayaan seks bebas yang marak terjadi di budaya barat yang tidak cocok dengan kebudayaan kita, serta bertolak belakang dengan syariat yang berlaku. Permasalahan seks bebas pada remaja adalah permasalahan yang serius dan perlu segera diatasi agar tidak merusak generasi penerus bangsa. Anak-anak sekalian, perbuatan zina dan pergaulan bebas. Pengertiannya, maksud dari pergaulan di sini adalah proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pergaulan ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tak mungkin bisa hidup sendiri. Tidak hanya itu, manusia juga memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dengan adanya interaksi dengan sesama manusia dapat menciptakan kemaslahatan besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Namun demikian anak-anak, apabila suatu pergaulan tanpa dibentengi dengan iman yang kokoh akan mengarahkan seorang ke dalam keburukan. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Sebuah hubungan atau pertemanan, sebuah hubungan atau pertemanan yang tidak memperdulikan batasan-batasan yang telah ditentukan agama antar lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, baik tua ataupun muda, yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Pergaulan bebas dapat diartikan melencengnya pergaulan seorang dari aturan. Anak-anak sekalian, pergaulan bebas dapat diartikan melencengnya pergaulan seseorang dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya dalam syariat Islam atau yang diidentikan sebagai bentuk pergaulan di luar batas atau pergaulan liar. Pergaulan semacam ini dapat mengakibatkan seorang terjerumus ke dalam perzinaan yang memiliki banyak dampak buruk. Sedangkan seperti zina merupakan kata yang diserap dari akar kata bahasa Arab zana yazni, yang artinya hubungan layak suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pengertian ini merupakan zina hakiki, yaitu sebenar-benarnya perbuatan zina. Tingkatan zina dilarang Allah al-agama karena di balik perbuatan tersebut mengandung kerugian dan mudarat bagi manusia. Di dalam Islam, perbuatan zina hukumnya haram dan akan mendapatkan balasan yang mengerikan bagi mereka yang melakukannya. Zina ini termasuk bagian dari al-kabair, yaitu kelompok dosa besar yang paling besar setelah dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Zina merupakan akhlak tercela, yaitu akhlak yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka umat Islam harus menghindari perbuatan zina. Karena perbuatan zina dapat memberikan banyak dampak negatif bagi para pelakunya. Bahkan, dampak tersebut akan dirasakan di dunia dan akhirat. Semua aktivitas tubuh kita berpotensi menimbulkan zina ketika digerakkan atas nama syahwat yang terlepas dari kendali fitrah. Inilah yang disebut dengan zina majazi, yaitu perilaku yang menjurus pada zina hakiki. Contoh, ketika kita memandang lawan jenis yang tidak halal untuk dipandang meskipun tanpa syahwat adalah zina mata. Mendengar ucapan lawan jenis dalam bentuk menikmati adalah zina telinga. Berbicara dengan lawan jenis, dalam bentuk menikmati atau menggoda dan merayu adalah zina. Menyentuh lawan jenis yang tidak dihalalkan untuk disentuh baik dengan memegang atau yang lainnya adalah zina tangan. Mengayunkan langkah menuju lawan jenis yang menarik hati atau menuju tempat perzinahan adalah zina kaki. Sementara kalbu berkeinginan dan mengangan-angankan lawan jenis yang memikat muka, maka itu zina kalbun. Meskipun zina majas yang termasuk di dalamnya zina mata, zina tangan, zina mulut, zina kaki disebutkan sebagai dosa kecil, kita tidak boleh meremehkan dosa tersebut. Karena zina majasi ini dapat mengantarkan orang terperosok ke dalam zina hakiki. Anak sekalian, yang kedua, hukum perbuatan zina. Islam merupakan agama yang menjaga kehormatan dan hak-hak manusia. Salah satunya dengan menetapkan hukum had bagi pelaku tindakan kriminal atau pelaku dosa tertentu. Di antaranya adalah zina. Hal ini ditetapkan guna membentengi umat muslim dari praktek perzinaan serta membuat efek jera bagi pelaku yang tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Untuk itu, hukum bagi pelaku zina digolongkan menjadi dua macam, yakni yang pertama zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah, baik dilakukan oleh suami atau istri, maupun orang yang sudah tidak beristri atau bersuami. Hukum bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam atau dilempar batu sampai mati. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukum bagi pezina ghairu muhsan yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain atau dipenjarakan selama 1 tahun. Anak sekalian, berikutnya adalah dasar hukum larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, anak-anak, Surah An-Nur ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Wa la ta'khudukum bima rafatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kemudian anak-anak, dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu dzambi a'dzam qala anta ja'alallahu nidan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayu qala ayaktula waladaka khasyatan in yakula ma'ak qultu thumma ayu qala antuzani khalilatan jarik. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia adalah yang menciptakanmu." Saya bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut miskin." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian, dari perbuatan tersebut ada sebab kenapa sampai melakukan perbuatan zina. Ada faktor yang mengakibatkan pergaulan bebas atau zina. Pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang tiada akhirnya, yakni di surga. Tapi mereka tidak memedulikan hal itu, dan paling parah mereka malah meninggalkan amalan-amal mereka demi kesenangan. Terutama anak remaja sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru, dan mereka senang melakukan tanpa memperhatikan dampaknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas dan petindak zina, yakni satu, rendahnya pemahaman agama. Apabila kurang pengetahuan akan agama dan kurangnya iman yang tertanam dalam diri kita, maka akan sangat mudah bisikan-bisikan setan yang ada di dalam benak atau pikiran kita mendorong untuk melakukan hal-hal negatif yang sangat bertentangan dengan agama dan hukum Allah yang berlaku. Namun jika memiliki pengetahuan agama dan iman yang kuat, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif tersebut. Karena kita akan merenungkan, memikirkan dampak apa yang akan terjadi ke depan atau di kemudian hari. Yang kedua, sering berdua-duaan dengan lawan jenis. Larangan perbuatan zina bagi umat Islam tidak hanya sebatas perbuatan zinanya saja, tetapi mendekati perbuatan zina pun juga menjadi larangan. Salah satu bentuk perbuatan mendekati zina adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena ketika manusia berlawanan jenis berduaan, maka akan menjadi peluang bagi setan untuk mengganggu manusia, untuk melakukan hal-hal yang mengakibatkan dosa. Salah satunya adalah zina. Sebab jika seorang laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan mahramnya, maka yang ketiga adalah setan. Yang ketiga, yakni lingkungan yang tidak baik. Tidak sedikit anak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dikarenakan ada masalah di dalam keluarganya atau sering disebut broken home. Hal yang menjadi penyebab adalah karena terjerumusnya atau terpengaruhnya oleh temannya demi mendapatkan pujian atau ingin dibilang gaul dalam sebuah pergaulan. Kemudian yang keempat, dampak kemajuan informasi teknologi. Teknologi saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia. Karena teknologi khususnya komunikasi sangat besar dirasakan manfaatnya. Internet, media cetak, media elektronik lainnya telah mampu mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat menerobos batas waktu dengan singkat, hingga sulit ditepis, ditangkal, atau dibatasi. Melalui media tersebut, apapun bisa ditayangkan termasuk film yang tidak layak ditonton, serta berbagai menu acara yang mempengaruhi pola pikir dan perbuatan para penggunanya, khususnya remaja. Anak-anak sekalian, selanjutnya akibat dari pergaulan bebas dan zina. Sebagai seorang muslim harus pandai dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat merusak
akidah dan moral sebagian remaja di negeri ini. Adapun dampak dari pergaulan bebas dan zina adalah yang pertama, menghilangkan wibawa. Perilaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan penzina dianggap sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelaku mengalami kefakiran, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu yang tak jarang menghabiskan harta benda yang dimiliki. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina akan mengakibatkan umur pelaku berkurang, lantaran orang yang terbiasa berbuat zina akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh pelaku seks bebas, seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mendapatkan murka Allah. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar akan mendapatkan murka Allah. Sehingga dapat dipastikan bahwa para pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kelima terakhir, berat timbangan dosanya. Para pelaku zina kelak pada hari perhitungan amal atau yaumul hisab akan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa perbuatan zina yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Ketika telah berada pada masa tersebut, manusia tidak akan mungkin kembali kehidupan di dunia, sehingga tidak dapat memperbaiki lagi perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Perbuatan zina merupakan satu dari sekian banyak dosa besar lainnya yang harus dihindari dan dijauhi oleh setiap muslim. Adapun beberapa hikmah dari adanya larangan perbuatan zina dan orang-orang beriman yang menjauhinya sebagai berikut. 1. Agar tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan perbuatan dosa besar. Yang kedua, mendorong manusia untuk selalu ingat dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari pencemaran atau penyakit kelamin dan mencampur adukkan keturunan yang akan membawa kepada kehancuran moral dan kerusakan akhlak. Yang keempat, mendorong untuk mendapatkan keturunan yang baik dengan menikah. 5. Agar terhindar dari penyakit yang timbul karena perbuatan zina pergaulan bebas. 6. Agar kehormatan diri, keluarga, dan kerabat terjaga. 7. Terakhir, menuntun untuk hidup dengan bersih dan suci sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Demikian anak-anak, pelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat terus belajar, sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.